Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Tarif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan memperagakan sebuah perhitungan yang sebetulnya perhitungan ini adalah perhitungan yang sudah pernah saya launching sebelumnya, ya, tetapi ini saya ulas kembali, ya, yaitu bagaimana menerapkannya dalam perhitungan untuk baja girder jembatan komposit, ya. Baik, ini dia perhitungan balok baja komposit. Baik, nah di sini terdapat dua worksheet. Yang pertama ini untuk menggunakan profil-profil yang umum yang ada di Indonesia. Jadi ini penggunaannya bisa untuk baja komposit perhitungan di bangunan seperti itu, ya, ataupun di lokasi lantai pabrik, ya, yang biasa memang banyak menggunakan baja WF, sehingga perhitungan ini juga bisa dipergunakan untuk menghitung balok baja komposit. Dan di sini juga sudah terdapat sketsanya, juga stutnya, ya, gitu. Dan ini ada jumlah stutnya. Ini adalah jumlah stut yang memanjang atau shear connector yang kita sebut dengan shear connector. Baik. Nah, di sini kita dihadirkan dengan sebuah tampilan yang sederhana yang bisa memberikan penjelasan untuk inputan, ya, dimana di struktur komposit itu kita harus menggunakan inersia gabungan dari profil beton yang ada di atasnya dan juga baja WF yang ada di bawahnya. Ini menjadi inersia gabungan, ya, dan dari inersia gabungan tersebut baru kita dapat cek tegangan dari kondisi masing-masing elemen, ya. Ini terdapat tegangan pada serat atas beton, pada serat atas baja profil WF-nya, atau pada sisi bawahnya, dan ini harus berada di batasan yang sudah kita tentukan, ya, gitu. Jadi tidak boleh melampaui, yang berarti terjadi kerusakan jika melampaui dari tegangan-tegangan yang disyaratkan, ya. Nah, di sini kita tinggal mengganti data-data ukurannya, dan di sini mungkin kalau tampilan di worksheet atau di program lain tampilannya akan lebih terang, ya. Di sini saya memang menampilkan combo boxnya dengan pilihan yang gelap warna belakangnya. Ya, di sini kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, maka profil atau nilai yang di sini otomatis akan berubah, ya, dan juga sketsanya juga akan berubah. Nah, sketsanya juga akan berubah. Oke, ini akan saya ulangi, ya. Oke. Ya, nah di sini dia mengalami perubahan, sehingga dari perhitungan ini kita sudah bisa langsung mengeluarkan sketsa yang bisa langsung di action oleh teman-teman drafter, ya, karena di perhitungan ini sudah menunjukkan jarak-jarak yang dibutuhkan ataupun jumlah shear connector yang dibutuhkan, seperti itu. Oke, kembali ke baja yang pada hal ini untuk berfungsi sebagai girder jembatan. Ya, ini adalah gambar girder jembatan 30 meter, ya, dan ini bisa dapatkan langsung dari bagi yang membeli perhitungan kami, ya. Di sini akan kami bonuskan cat dari file ini sehingga bisa dipergunakan untuk next project, seperti itu. Nah, kita lihat di sini 30 meter 30,6, ya. Kita akan isi di sini bentangnya adalah 30,6. Kita gunakan tebal plat beton 200, jarak antara baloknya kita lihat. Ya, di sini 1200. Oke, 1200, dan di sini kita tidak ada pilihan profil yang standar. Jadi memang kita harus melakukan
penyesuaian. Jadi kita bisa merubah, misalnya di sini kita gunakan 1250, bagaimana hasilnya ya. Kalau di gambar cat ini kan kita menggunakan profil 1300 ya. Nah, kita akan coba bagaimana kalau menggunakan 1250 dengan lebar yang sama, tebal sayap yang sama, tebal badan yang sama. Nah, di sini sudah dihitung oleh program. Oke, nah kita bisa lihat dihitungkan inersia gabungannya. Dan ini momen output ini bisa didapatkan dari analisa yang kita lakukan dengan program struktur lain, misalnya dari output program SAP ataupun program etap ataupun program StatPro. Maka di sini kita bisa sesuaikan ya, bisa kita ganti dan bisa kita langsung cek bagaimana tegangan terhadap momen yang kita input, apakah masih oke. Nah, di sini kita lihat di sini oke. Lalu kita lihat bagaimana jika dilakukan perhitungan manual. Ya, di sini ada perhitungan manual yang kami lakukan untuk memastikan hal ini benar-benar cocok ataupun benar-benar aman. Ya, di sini ada beban inputannya, beban hidupnya misalnya 1 ton ya. Berat jenis betonnya, kemudian berat backcasting ini pada saat pelaksanaan tanpa perancah. Jadi perancahnya tidak backcastingnya tidak ditahan oleh sapot-sapot seperti itu ya. Dan di sini bisa kita lihat kondisinya oke. Kemudian kita lihat di sini kondisinya oke. Ya, ini pada saat dengan perancah, jadi lebih oke lagi kalau dengan perancah ya. Nah, kita cek dengan kekuatan lentur nominalnya. Rupanya rasio tegangannya sangat kecil, jadi sangat jauh dari 1 ya, sehingga bisa dikatakan ini oke banget ya. Dan kita lihat di sini untuk perhitungan sirkonektornya dengan diameter 19. Di sini bisa kita lihat nilai Qn yang dipakai adalah yang terkecil dari ASC kali Fu dan yang perhitungan yang di sini. Dengan perhitungan 2 sirkonektor dalam 1 baris ya. Baik. Nah, dengan demikian apabila kita sudah bisa memperoleh perhitungan singkat ini, berarti kita bisa lakukan namanya itu estimasi lagi ya. Jadi kita bisa mengganti berarti profil yang di sini bisa kita kecilkan nih ya, bisa kita kecilkan ataupun bisa kita tipiskan plat flannya ataupun plat webnya, sehingga kita bisa menghadirkan sebuah perhitungan yang lebih murah tentunya ataupun lebih irit ya, sehingga kita bisa saving untuk biaya konstruksi yang lain ya, seperti itu. Baik, demikianlah informasi singkat kami terhadap perhitungan baja komposit yang baru. Semoga dapat menginspirasi. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi di nomor yang ada di deskripsi. Begitu juga bagi yang tertarik untuk membelinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.